Edisi kita hari ini saya akan berbicara mengenai stigma tentang stigma negatif tentang khotbah topikal. Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, beberapa stigma negatif yang sering dikaitkan dengan khotbah topikal itu pertama adalah mereka cenderung eisegesis, memaksa makna ke dalam teks. Di sini ada teks, ada ide, ada problem, ada solusi. Problemnya ditangkap, problemnya di tengah jemaat. Lalu si pengkhotbah punya ide untuk menyelesaikan masalah itu. Dari ide tersebut, maka seorang pengkhotbah memaksa teks untuk teks itu untuk mendapatkan poin-poin sebagai bentuk solusi. Tentu konteks yang benar dan yang keliru sudah saya bahas di dalam episode kita yang lalu. Tetapi inilah yang menjadi akhirnya teks yang sebetulnya tidak berbicara seperti itu, akhirnya putus. Tidak menemukan apa yang dituliskan, apa yang diinspirasikan oleh Allah kepada teks. Ini jadi kacau, tidak sesuai. Ada resiko bahwa khotbah bila menekankan pendapat pribadi, ini akan poin-poinnya ini nyambung, tapi dipaksa. Itu yang pertama. Kecenderungan exegesis. Bagaimana kalau si pengkhotbah tersebut bersifat exegesis? Wow. Maka khotbah topikal tersebut menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Yang kedua, nah, karena idenya itu hanya bersifat solusi, maka yang kedua ini ya, teks tidak dibahas secara detail. Bukan hanya detail, tetapi benar. Karena ayat-ayatnya cuma dibagi, diambil eh, tidak dalam. Maka jemaat tidak akan punya pemahaman tentang latar belakang masalah. Karena dia tidak punya latar belakang masalah, jadi latar belakang masalah masa kini itu didapat dari ide si pengkhotbah. Kalau ini ide teks, makanya ada sebuah jurang yang dalam di sini. Karena dia hanya mengambil, tidak membahas tentang masalahnya yang dialami oleh kehidupan masa lampau yang ada di dalam Alkitab.
Kalau masalah-masalah lampau ini sama, maka khotbahnya, topikalnya dia sangat eksposi, ekspositoris. Semangatnya itu loh yang harus kita tahu, bahwa semangat itu harus bersifat, pengkhotbah itu ekspositoris. Yang ketiga, rentan si pengkhotbah itu untuk aktualisasi diri. Karena kekagumannya itu pada akalnya sendiri. Bukan didasarkan kepada kebenaran Alkitab. Jemaat hanya tahu ayat-ayat favorit tanpa tahu kebenaran. Makanya kebenaran itu didapat dari aktualisasi idenya di khotbah. Nah, nah, yang keempat, dia lebih bersifat subjektif karena sifatnya eisegese, exegesis, sifatnya deduktif, maaf, maksud saya sifatnya induktif. Akhirnya, yang subjektif ini menjadi sebuah tren populer di tengah masyarakat. Yang sering dibahas adalah masalah-masalah kesuksesan, kemudian kebahagiaan, yang semuanya sebetulnya bagus, tetapi arahnya kepada kenyamanan, bukan kepada Kristus. Yang kayak gini nih, yang sulit mengalami apa yang disebut dengan transformasi karakter. Meskipun dia khotbah topikal sering dikritik, karena potensinya kurang mendalam, kurang sistematis, tapi bukan berarti khotbah ini salah. Jika khotbah ini disusun dengan baik, tetap setia kepada Alkitab, khotbah topikal akan menjadi sebuah alat yang efektif untuk menjangkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada dua yang menurut saya sangat bagus. Yang pertama, judul bukunya adalah Topical Preaching in a Complex World, yang ditulis oleh Sam Chang dan Malcolm Gil, penulis. Dan di dalam video kita, saya sudah membahasnya ini, saya kaitkan dengan eh, judulnya adalah Connect dengan jemaat. Connected Preaching. Silakan Anda cari di video-video saya. Dan kita akan membahas beberapa poin penting bagaimana khotbah preaching in the complex world ini bisa
kuat di tengah-tengah jemaat kita. Tuhan memberkati kita.